Ya, pikiran saya begini ya, kalau begitu namanya ya pada umumnya. Bupati pada umumnya begitu. Nah, saya enggak mau pada umumnya. Satu hal saja soal modifikasi mobil, tapi desainnya kita sendiri. Nah, kemudian saya mikir Polinema loh. Polinema kan apa teknologi terapan, saya bilang. Kalau ini teknologi terapan, mestinya lebih mudah dong. Mulai dari sebelumnya AKNL yang D2, kemudian naik lagi menjadi D3. Sekarang begitu sudah jadi Polinema, aduh ini luar biasa. Pak Bupati, mohon izin saya lepas masker Pak Bupati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dari Humas Politeknik Negeri Malang berkesempatan untuk berbincang santai dengan Bapak Bupati Lumajang. Ya. Kandidat doktor Haji Thoriqul Haq MML. Ya, terima kasih. Iya, Pak Bupati, ini kita ngomong-ngomong santai saja, Pak Bupati. Ya, betul. Yang pertama adalah, kalau saya melihat Pak Bupati, bahwa Pemkab Lumajang ini telah beberapa kali mendapat penghargaan WTP ya. Ya, betul. Walaupun Pak Bupati di media itu mengatakan itu sebetulnya bukan sebuah prestasi tapi keharusan. Tapi ini kan wujud nyata Pak Bupati, bahwa kerja keras dari Pak Bupati selama ini telah mendapat apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia. Kira-kira sinergi apa yang telah dilakukan dengan jajaran yang ada di Pemkab Lumajang Pak Bupati? Pak Dr. Sinal, saya punya persepsi bahwa memang sebuah keharusan lembaga pemerintah itu meraih WTP atau opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Karena standarnya sudah jelas. Melakukan penganggaran yang bagaimana, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa, udah aturannya sudah jelas semuanya. Nah, karena itu maka WTP persepsi saya ya sebuah keharusan. Jadi kalau pemerintah daerah, kami Kabupaten Lumajang beberapa waktu yang lalu meraih opini WTP, ya kami sampaikan ini bukan prestasi kok. Semua harus melakukan ini, saya bilang gitu. Nah, itu basically-nya kami ya dalam semangat bekerja. Dan saya mengapresiasi akhirnya bahwa dari sekian OPD yang kami miliki, bekerja bersamanya itu tumbuh dan kami rasakan. Karena begitu targetnya adalah opini WTP, maka kebersamaan antar dinas yang harus saling sinergi berkaitan dengan laporan yang harus dipertanggungjawabkan, koreksi terhadap penggunaan anggaran. Nah, ini yang tentu dimanapun OPD harus berjalan dengan baik. Artinya memang ada dampak ya Pak Bupati ya, dampak terhadap kinerja di lapangan gitu ya. Iya, betul sekali. Karena kalau satu OPD saja nggak respon terhadap pertanggungjawaban keuangan, ya nggak dapat WTP. Satu OPD saja misalnya tidak lanjut atas koreksi laporan hasil pemeriksaannya BPK, ya nggak WTP. Gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa bahwa kami sampaikan ini bukan prestasi. Nah, tantangan berikutnya tidak sekedar soal WTP, Pak Sinal, tapi bahwa kami juga harus berinovasi. Kami juga harus bekerja keras menyelesaikan problem yang hari ini terus hadir. Saya punya prinsip begini, kita semua ini hidup itu menyelesaikan masalah untuk menghadapi masalah berikutnya.
Karena masalah tidak akan pernah selesai. Iya. Masalah akan terus hadir. Iya, iya, Masalah itu berkembang dengan sendirinya dengan semua hal yang kita lakukan. Hari ini kita lakukan menyelesaikan masalah 1. Tapi begitu kita selesaikan, pasti muncul masalah 2, masalah 3. iya. Begitulah kira-kira. Itu ya Pak Bupati. Iya, iya. Jadi Pak Bupati ini menganggap bahwa ini bukan sebuah prestasi, Iya. tapi malah pusat menganggap ini sebuah prestasi. Ini hal yang Adalah sangat semua luar ini keharusan. biasa. Standar yang harus dilakukan ya. Ya. Baik Pak Bupati, ini memang saya sering juga membaca ya, melihat itu Pak Bupati barusan mengatakan juga kan bahwa kepemimpinan Pak Bupati ini di Lumajang memang ada 3 hal yang saya cukup apresiatif ya. Pertama bahwa Lumajang harus berubah. Betul. Yang kedua tidak hanya berubah, tapi Lumajang ini harus berlari. Ya, ya, ya. Yang ketiga harus berprestasi. Pak Bupati, kira-kira skala prioritas itu apa Pak Bupati? Perubahan yang ingin Pak Bupati capai ke depan ini sehingga Pak Bupati punya 3 semboyan lah. Berubah, tidak cukup berubah, tapi harus berlari. Ya. Tidak cukup berlari, tapi harus punya prestasi. Ya. Ini skala prioritasnya apa Pak Bupati? Jadi berubah itu atas dasar pikiran yang saya coba resapi bersama seluruh stakeholders di pemerintah Kabupaten Lumajang ini soal potensi. Iya. Potensi Lumajang ini mulai pertaniannya, kemudian potensi untuk olahannya, pariwisatanya, Iya. alam, Iya. kemudian potensi yang sebelumnya mungkin tidak kepikir ini akan menjadi sebuah nilai tambah, tapi punya harapan untuk memiliki nilai tambah. Nah, berdasarkan seluruh potensi yang coba kita urai itu, ya kalau pemerintah ini hanya begini-begini saja, ya nggak akan ada perkembangan. Iya. Makanya harus berubah. Iya. Berubahnya adalah memutuskan mana yang harus diprioritaskan. Termasuk di skala Termasuk prioritas di di- dunia pendidikan ya, Ya, Pak Bupati. pendidikan yang kita semua ini diapit oleh kabupaten yang potensial pendidikannya luar biasa. Di antaranya Kita ini Malang ya. berdekatan dengan Malang. Iya. Malang itu ya sudah di sana Ada pendidikan beberapa perguruan tinggi kompetitif. besar. Ya, Iya. kompetitif sekali pendidikan di Malang. Jember juga sama. Iya. Memiliki pendidikan tinggi negeri yang juga kompetitif. Nah, ya akhirnya orang Lumajang ya pendidikannya ke sana. Ya ke Malang ya. Kiblatnya ke sana gitu. Ya ke Jember ya. Nah, itu salah satunya. Iya. Saya akhirnya berpikir, ya ini kalau hanya cara pandangnya biasa, ya tidak akan menjadi hal yang luar biasa. Iya, makanya harus berlari itu tadi. Pak. Berubah. Maka kemudian setelah punya keinginan untuk berubah, apa yang mau dirubah, tadi ya soal potensi semua tadi itu, Iya. yang harus dirubah, hingga kemudian menjadi nilai tambah, cara kerjanya juga nggak bisa biasa. Iya. Harus Saya lari, sering- harus lari itu Saya sering tadi. menyatakan begini, kita ini kalau biasa-biasa saja, itu ya hasilnya biasa-biasa saja. Ya, Makanya betul. saya punya prinsip bekerja out of the mainstream. Iya. Jadi harus di luar mainstream. Menyelesaikan persoalan mungkin tidak pada umumnya dilakukan oleh bupati atau pimpinan daerah. Saya sering dapat ini saran begini. Oh, berarti kenapa sih sampai harus turun-turun ke pertambangan pasir, Ya. harus sampai turun-turun Ya. ke jalan untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat? Kan tinggal perintah saja. Ada Ya. Satpol PP, minta bantuan Pak Kapolres, Iya. tinggal perintah Pak Asisten, Pak Sekda, dinas terkait. Iya. Ya, pikiran saya begini ya, kalau begitu namanya ya pada umumnya. Bupati pada umumnya begitu. Nah, Iya. saya iya. enggak mau pada umumnya. Saya harus tahu langsung yang sekiranya orang itu begitu saya hadir bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Begitu saya hadir, problematikanya bisa dipahami semua oleh masyarakat. Kalau hanya sekedar soal turun, kalau hanya sekedar soal langsung pada lokasi problem yang ada, kan tinggal ke sana saja, Iya, iya, iya. tinggal jalan saja. Iya. Ajak semua OPD, ajak dialog bersama, Hmm. selesai. Kemudian ini Pak Bupati tadi kan mengatakan potensi sumber daya alam ya,
yang Betul. ada di Kabupaten Lumajang ya. Baik itu hasil pertanian, perkebunan, pertambangan. Saya kasih contoh satu saja Pak Bupati. Semua orang itu tahu bahwa kalau sudah bicara tentang pisang, Iya, maka betul. di Lumajang ini ada salah satu hasil pertanian ini yang dalam tanda petik ini tidak mungkin bisa terjadi di daerah-daerah lain, yaitu pisang. Ada nggak kira-kira obsesi Pak Bupati untuk mensinergikan potensi lokal yang dimiliki Lumajang ini, kemudian untuk menjadi salah satu usaha UMKM yang kemudian menasional bahkan mendunia. Apalagi Pak Bupati kalau saya lihat dari background-nya ya, juga pernah mengenyam pendidikan S2 di luar negeri ya, di Malaysia. Betul, ya. Apakah Pak Bupati juga punya obsesi ke sana? Misalnya kerjasama dengan Polinema, memperbesar UMKM. Kan di sini kan sudah ada TRO ya, Teknik Rekayasa Otomotif. Artinya apa? Teknik mesin juga sudah hadir, jurusan teknik mesin sudah hadir di Lumajang ini ya. Apakah ada obsesi ke sana Pak Bupati kira-kira? Ya, saya coba mengurai dari satu potensi pisang saja. Saya lagi berikhtiar keras supaya pisang menjadi bagian dari produksi masyarakat yang bermitra dengan industri. Karena kalau masyarakat dipaksa untuk produksi tanpa dibarengi dengan fasilitasi pasar, berat. Maka pilihannya ya harus ada industri. Apakah pertama industri pengolahan maupun industri yang packaging produk pertanian masyarakat terfasilitasi. Saya sebenarnya iri dengan beberapa kabupaten yang punya kemitraan antara industri pisang dengan petani. Ada beberapa kabupaten di Lampung yang memiliki kemitraan antara produksi pisang yang dikelola oleh masyarakat dengan Sunpride. Ekspor. Nah ini kan bisa di Lumajang, saya bilang begitu. Masyarakat punya lahan, sudah ada. Tinggal dikonsolidasi lahannya masyarakat, apalagi misalnya di sini banyak HGU, tinggal melakukan reformulasi terhadap HGU yang ada untuk ini menjadi pertanian pisang yang produktif bagi masyarakat, tapi basis industrinya dapat. Oke, ini harus ada titik temunya. Kalau ada industri, persis sebagaimana kami di Kabupaten Lumajang ini yang sekarang jadi unggulan produksi olahan kayu. Kalau bicara soal sengon, Kabupaten Lumajang Pak, ada 120 pabrik pengolahan sengon. Sehingga sekarang masyarakat Kabupaten Lumajang kalau mau punya uang, nanam sengon. 4 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, dia sudah punya harapan. Sengon saya ini bisa menghasilkan uang berapa. Oke. Nah ini harus menjadi studi tiru untuk pisang di Kabupaten Lumajang. Ini masih terus ikhtiar. Nah berikutnya soal nanti kehadiran Polinema terhadap potensi pertanian pisang. Saya masih punya keinginan kuat. Polinema nanti punya produk-produk rekayasa mesin yang itu menjadi kemudahan produksi untuk mengolah pisang menjadi berbagai macam olahan. Artinya desain manufaktur yang ada di Polinema itu bisa disinergikan ke sana. Kemudian berikutnya rekayasa mesin untuk apakah packaging atau menjadi pisang, keripik pisang, atau menjadi pisang yang dalam bentuk produk-produk turunan lah katakanlah. Bisa roti, bisa macam-macam. Nah, tapi kan ini semua butuh mesin ini. Mesin yang bukan mesin besar. Mesin yang khusus untuk olahan. Saya punya pikiran lagi, satu lagi. Dengan Polinema itu. Iya, dengan Polinema. Kelapa muda. Kelapa muda ini, Pak Sinal, kalau pagi jam 2 dini hari itu jam 3, itu Ranuyosha macet, Pak. Dan tepi jalannya itu kelapa semua. Betul. Kelapa. Coba aja sudah ini, atau masyarakat yang pingin tahu ya sudah datang ke sana. Itu pinggir jalan kelapa semua. Saya punya pikiran loh, kenapa ini tidak ada semacam kolaborasi dengan Polinema, kemudian Polinema menghasilkan rekayasa mesin untuk ngupas kelapa muda itu biar kupasannya itu cantik dan kalau dihadirkan ke orang, oh ini layak.
Nah, begitu ini kupasannya ini yang sekarang mungkin ada banyak itu kayak mengkerucut gitu ya. Iya. Nah, kemudian bulat gitu. Itu kalau di restoran sudah punya berapa nilai tambah dari harga kelapa muda yang sekitar 3.500 4.000 itu bisa 12.000. Bisa Padahal hanya diubah sedikit saja 15.000, ya. bisa 20.000. Artinya bisa menengahin income Iya. pada Kalau di petani. hotel bisa 30.000. Coba. Iya betul. Nah, itu. Iya. Ya apa sudah begitu sudah ayo Polinema sudah ayo. Artinya Pak Bupati support banget ya. Iya. Kalau ada antara kolaborasi dunia industri Betul, di satu betul. sisi, kemudian Pemda di sisi lain, kemudian Polinema sebagai lembaga itu kalau berkolaborasi akan disupport penuh ya sama Pak Bupati. Betul, sudah saya terima kasih sekali. Polinema hadir di Kabupaten Lumajang dan itu artinya kita semua ini masyarakat Lumajang punya mimpi, punya harapan. Iya. Ini kita sudah merasa terhormat karena Polinema berkenan di Kabupaten Lumajang. Iya. Dan tentunya timbal baliknya ya kita support. Gitu ya. Dan masyarakat mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian ini Pak Bupati, ada juga yang sangat menarik ini ya. Ini yang sempat gempar juga. Iya. Obsesi Pak Bupati agar kampus Polinema yang ada di Lumajang ini bisa menciptakan sebuah produk di bidang otomotif. Ya. Ini mungkin perlu diberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat produk apa sih yang Pak Bupati maksudkan gitu loh, sehingga mahasiswa yang ada di Polinema di Lumajang ini khususnya yang TRO ya, teknik rekayasa otomotif, mereka paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Bupati itu. Monggo Pak Bupati. Iya, saya jadi begini. Saya mengamati saja. Iya. Ini kan banyak mobil modifikasi. Iya. Ini sebagai salah satu Andalan lah. ya perkembangan yang tidak mungkin bisa dibendung soal Modifikasi itu ya. produksi kreatif ya. Iya. Nah, modifikasi ini berbagai bengkel gitu di banyak tempat yang lain memodifikasi meniru baik mobil sport Iya. maupun mobil-mobil yang mungkin tidak hadir di Indonesia atau mobil-mobil yang harganya mahal. Iya. Itu kan banyak sekarang. Iya, betul. Dan itu dilakukan oleh banyak orang kreatif orang Indonesia. Iya. Nah, saya akhirnya mikir, kenapa kita tidak punya satu hal saja soal modifikasi mobil, tapi desainnya kita sendiri. Artinya mahasiswa yang desainnya punya kreasi itu ya. kita lakukan sendiri, mendesain yang mungkin bisa jadi persis mirip-mirip dengan mobil yang sudah ada gitu. Iya. Tetapi ini karena ini tema saya adalah modifikasi, ya ini dimodifikasi dengan cara desain yang nanti kita Sedikit unik lah ya, punya kita lakukan perbedaan, gitu ya. iya. Nah, kemudian saya mikir Polinema loh. Polinema kan Ada di Lumajang. apa teknologi terapan saya bilang. Iya. Kalau ini teknologi terapan, mestinya lebih mudah dong karena diajarkan soal misalnya kalau bicara rekayasa otomotif itu merekayasa mulai desain. Iya. Kemudian dia mengerti tentang permesinan. Iya. Dia mengerti tentang mana sekiranya kenyamanan untuk dikendarai. Iya. Nah, ya akhirnya saya mikir, wah ini cocok ini Polinema ini untuk pikiran saya menjadi kolaborasi antara pemerintah kabupaten. Iya. Karena kita misalnya butuh kendaraan lapangan yang arahnya gunung-gunung lah. Iya. Karena Lumajang ini ada beberapa daerah yang di pegunungan yang kebutuhan mobilnya 4x4 gitu. Iya. Tapi by design dan dibuat oleh Polinema dengan cara model mobil yang modifikasi. Iya. Ini bisa ini saya bilang. Iya. Dan kalau ini ada titik temunya dan Polinema nanti ada semacam percepatan terhadap ide dan pikiran ini, wah saya sangat antusias untuk kita segera realisasikan. Artinya bukan hanya Pak Bupati tentunya bukan hanya memberikan support kaitannya dengan ide-ide tapi ada juga support secara pasti materi nanti mungkin Pak pasti Bupati. nanti kami akan jadikan semacam program kemitraan bersama Polinema begitu melalui dana hibah yang ada di APBD. Iya. Nah, dana hibah ini akan dikelola oleh Polinema yang hasilnya adalah produk.
produk kendaraan modifikasi yang didesain oleh Polynema, dibuat oleh Polynema dari kendaraan mobil yang memang pas untuk kegiatan lapangan. Contoh ini konkret. Iya. Maung Bandung Iya. yang dibuat oleh Pindad. Iya. Itu modifikasi. Mesinnya disampaikan Toyota Hilux. Merek-merek tertentu ya. Merek-merek tertentu. Yang sudah ada ya. Sudah ada. Iya. Dan didesain sendiri oleh Pindad. Dirakit sendiri oleh Pindad, dibuat sendiri oleh Pindad. Ini bisa, saya yakin bisa. Polynema saya yakin bisa. Bisa ya. Iya, saya yakin bisa. Karena ini sudah berkembang di masyarakat. Banyak bengkel yang hari ini melakukan itu. Karena ini praktis, terapan, dan cocok concern Polynema sebagai teknologi terapan. Iya. Ya sudah, ini cocok ini. Ayo ini sudah. Ini tinggal nanti terus kita lihat progresnya aja setiap waktu. Artinya apa yang diungkap oleh Pak Bupati, obsesi Pak Bupati ke depan itu, memang Pak Bupati yakin bahwa itu pasti dan harus terrealisasi. Ya? Iya, jadi ya beginilah bahasanya. Harus dan pasti itu. Tapi beginilah. Ini bisa kita lakukan. Bisa ya. Bisa kita lakukan. Iya. Saya begini, kalau membuat mobil mungkin butuh waktu dan banyak cara pandang yang harus difikirkan lebih dalam. Ya, terutama karena soal legalitas. Ya, itu soal ya. mesin ya. Membuat mobil soal mesin kan itu lebih komprehensif. Iya. Mulai desain, sak dalam-dalamnya, sak kelistrikannya. Iya. Kalau ini modifikasi. Iya. Yang cocok kira-kira kalau naik gunung, yang gunungnya model Lumajang gitu. Iya, itu seperti apa? Ya, seperti apa? Itu tugas mahasiswa ke sana. Iya. Kan itu ada pendalaman pikirannya, dari risetnya gitu, teman-teman anak-anak mahasiswa itu, supaya nanti kalau kira-kira mau naik gunung yang ya kita ini ada jalannya enak, ada jalan pertambangan, ada menyusuri pasir-pasir itu ada. Nah, kalau menyusuri pasir-pasir ini ada, kemudian tekanan shocknya itu harus lebih kuat, Seperti lebih apa, tinggi. Nah, ya. speknya bagaimana? Misalnya selebornya tidak boleh pendek-pendek, harus tinggi misalnya. Nah, itu kan teman-teman kampus yang lebih tahu. lebih tahu soal bagaimana meriset itu. Artinya dari kajian secara teoritis maupun Iya. praktis seperti apa nanti diserahkan kepada teman-teman mahasiswa ya. Nah, Kemudian begini, itu Pak cocok Bupati itu kan menyebut salah satu perusahaan ya, PT IMC ya, Iya, yang iya, akan iya. berkolaborasi dengan Polynema. betul. Kenapa kira-kira apa yang menjadi alasan Pak Bupati kok PT IMC ditunjuk dalam hal ini gitu? Jadi ini bukan penunjukan yang yang tiba-tiba begitu, Iya, tidak. tentunya Ini ada murni beberapa alasan nanti ya. means programnya itu Iya. Polynema. Iya, Nah, betul. cuman Polynema ini harus melakukan pendalaman berkenaan dengan bagaimana sih dunia modifikasi yang sekarang ini sudah Iya. berlangsung dan berkembang. Ya. Artinya tidak bisa dihindari lagi. lah. Tidak bisa dihindari lagi bahwa begitu modifikasi ini sudah berlangsung dan berkembang, pasti nanti cek bengkel mana gitu yang telah melakukan modifikasi. Iya. Dari berbagai macam cara orang melakukan modifikasi, ada banyak bengkel mungkin dia tidak belajar teori, tapi dia langsung praktek. Oh, ternyata pintunya itu harus begini dari bahan ini misalnya. Iya. Nah, ini yang harus diketemukan dengan Polynema. Iya. Nah, nanti begitu ini ketemu, baru kerangka pembuatan modifikasinya ini Seperti apa? misalnya? seperti apa. Nah, itu baru titik temunya tadi itu. Sebenarnya ini bengkel, Iya. bukan industri. Sebuah otomotif ya. Bukan. Ini bengkel gitu aja. Bengkel yang saya kira pertama nanti Iya. mahasiswa Polynema Iya. bisa sekaligus magang. Di bengkel itu yang Ya, IMC ini ya di bengkel itu kan begini. Mungkin ketika kuliah dapat teori caranya ngelas. Iya. Ya. Tapi ngelas itu kan ya
kita tahu semua ada ngelasnya yang bagus, ada ngelasnya Iya, yang biasa-biasa saja. Mungkin belajar teorinya sama. Iya, Tapi kalau ke bengkel, bagaimana nekuk plat, iya. bagaimana mempersisikan plat, bagaimana ngukurnya, mungkin mereka tidak belajar teori di bengkel itu. Iya. Tapi wes pengalamannya begitu. Dipertemukanlah dengan teknologi terapan yang Iya, sudah iya, belajar teori ini untuk ketemu di tengah. Nah, ini kalau sama-sama pada posisi bertemu antara teori dengan prakteknya, ini luar biasa ini. Iya. Kemudian begini Pak Bupati, di salah satu ini di media sosial ya, di YouTube ya, saya pernah melihat pernyataan Pak Bupati dengan Bu Abub ya, Bu Enda, Ya. Bu Enda ya, Bu Enda Ya, Bu Indah Amperawati, ya. Bu Indah Amperawati. Pak Bupati dengan tegas menyatakan, ayo masyarakat Lumajang, kurang lebih seperti itu ya, di Lumajang sudah ada Politeknik Negeri Malang, betul. Ayo berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri ke Politeknik Negeri Malang yang ada di Lumajang. Pak Bupati sampai mengatakan seperti itu apa kira-kira sehingga Saya yang ini- membuat jatuh cinta kepada Polinema itu Saya apa terus Pak terang Bupati? seneng sekali ada Polinema ini. Seneng Pak, bahagia saya ini. Betul, saya sama Bu Abu, Bunda Indah ini Iya. bahagia sekali ada Polinema ini. Apa ya? Mimpi kita semua yang sebelumnya berkeinginan untuk ada perguruan tinggi negeri di Kabupaten Lumajang, ya rintisannya Polinema ini. Mulai dari sebelumnya AKNL yang D2, Ya, kemudian naik lagi menjadi D3. Sekarang begitu sudah jadi Polinema, ada D4-nya juga D4. ya. TRO-nya D4 ya. Aduh, ini luar biasa. Dan tentu karena ini baru kita mulai, maka hentakan untuk supaya harapan ini terus berkembang lebih cepat, itu kami ingin melakukan itu. Ya. Nah, karena itu saya berkeinginan ada banyak masyarakat Lumajang, baik yang lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah, Asli ya. ya harus dimanfaatkan kesempatan ini. Iya. Ada support kira-kira bagi putra-putri dari Lumajang, Pak Bupati? Support ini misalnya berupa beasiswa atau fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat Lumajang ya. Jadi kita ini punya beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu. Iya. Standar berprestasi yang kami ukur itu ya dia masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Karena masuk perguruan tinggi negeri itu melalui tes, Iya. melalui standar penilaian, Iya. rapot ketika sekolah, prestasi yang dimiliki ketika sekolah. Nah, standar ini yang kami ukur. Iya. Kemudian standar berikutnya dari keluarga yang tidak mampu. Begitu standar ukurannya dari keluarga yang tidak mampu, berprestasi, diterima di perguruan tinggi negeri standarnya, ya kami beri beasiswa. Sampai dia lulus, 4 tahun. Kalau dari pemerintah pusat jelas sudah ada yang namanya KIP ya, Kartu Indonesia Pinter untuk Tentu yang mahasiswa. kita biayai yang di luar dibiayai oleh pemerintah pusat, di luar yang memiliki KIP. Ya. Apakah ini hanya sebatas sampai di diploma 4 saja? Sampai lulus sarjana. terapan? Atau mungkin juga misalnya Budget kita sampai lulus sarjana. ke S2-nya mungkin belum ya. Ini selesaikan dulu yang sarjana ini. Ini masih Gitu banyak ya. yang harus dituntaskan. Ini saya pendengar Pak Bupati dari Pak Direktur Polinema ya, Pak Awan Setiawan ya. Beliau pernah bercerita bahwa support dari Pemda Lumajang ini memang sangat luar biasa. Terutama berkaitan dengan masalah lahan ya. Atau tempat untuk dijadikan kampus Politeknik Negeri Malang di Lumajang. Ini memang benar-benar sudah disediakan oleh Pemda ya Pak Bupati ya? Ya, kan tadi perbincangan kita itu antara lain bahwa ini kampus perguruan tinggi negeri di Kabupaten Lumajang. Iya. Nah, tentu kami tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa Pemda ini tiba-tiba buat sendiri kampus negeri itu kan nggak bisa. Nah, melalui fasilitasi Polinema inilah kemudian kami bisa merealisasikan mimpi itu. Iya. Nah, karena manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang,
dalam hal pelayanan pendidikan, baik anak-anak SMA, aliyah maupun SMK yang baru lulus bisa meneruskan ke Polinema. Tapi kan nanti harapannya ini menjadi pertumbuhan ekonomi di sekitarnya yang cepat. Iya. Pasti nanti warung akan banyak buka. Iya. Kos-kosan akan banyak buka. Apalagi nanti setelah benar-benar Iya. mandiri menjadi Politeknik Negeri Nah Lumajang. itu nanti. Itu saya punya harapan sekali itu. Iya. Harapan berikutnya. Iya. Nah tapi kan nggak bisa tiba-tiba jadi Politeknik Negeri Lumajang. Iya, betul. Sekarang nyari doktornya aja susah. Susah ya. Tapi lama-lama tidak akan nyari dosen susah. yang betul-betul qualified untuk kita mandiri kan juga nggak mudah. Nah tentu ini merintis sambil kita punya harapan tadi ke depan harus menjadi rumah tangga sendiri. Iya. Nah, kalau ke depan punya mimpi itu, punya harapan itu menjadi Politeknik Negeri Lumajang, nah sekarang harus disiapkan dong. Luasannya harus disiapkan, gedungnya harus disiapkan. Iya. Nah, ini kan tahapan per waktu. Begitu tahapan per waktu ini kita siapkan dari sekarang, harapannya, mimpinya nanti 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang. Iya. Ya tentu progres hari ini harus juga terukur. Saya sampaikan mulai dari lahan yang harus diperluas, Ya. gedung yang harus ditambah. Itu yang betul saya berkeinginan ada percepatan soal itu. Sudah benar-benar merupakan support yang nyata, bukan hanya mimpi-mimpi aja ya. Iya. Ya, jadi begitulah dialog atau bincang-bincang santai dengan Bapak Bupati Lumajang, Bapak Haji Thoriqul Haq, MML. Beliau ini ternyata begitu mensupport terhadap kehadiran perguruan tinggi negeri, terutama Polinema yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Ini sesuai dengan salah satu visi beliau ya, bahwa Lumajang itu harus berubah, Lumajang itu harus berlari, Lumajang itu harus berprestasi, salah satunya adalah lewat dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi vokasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau ke depan dan masyarakat Lumajang tentunya dapat menggunakan atau dapat dalam bahasa sehari-harinya dapat memanfaatkan dengan benar dan sebaik-baiknya apa yang menjadi obsesi dari Bapak Bupati Lumajang ini. Demikian, terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Waktunya. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Direktur. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Saya sampaikan kepada beliau. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.